ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Terkait teknis atau tata cara menyembelih hewan kurban, memang di sini para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 metode ketika ingin menyembelih hewan kurban, di mana ketiga metode itu sesungguhnya memang dibolehkan oleh syariat. Apalagi terkait dengan hewan kurban tertentu yang memang harus disembelih dengan cara tertentu pula. Nah, dalam hal ini para ulama kita menjelaskan setidaknya ada 3 metode untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah an-nahru, yang kedua az-zabahu, dan yang ketiga adalah al-aqaru. Nah, sedangkan an-nahru secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2 yang mengatakan bahwasannya fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dengan cara an-nahru. Apa itu an-nahru? Nah, an-nahru ini memang secara khusus adalah metode untuk menyembelih hewan kurban berupa unta, yang memang agak sulit untuk dibaringkan terlebih dahulu karena memang unta memiliki kekuatan yang besar. Maka metodenya adalah an-nahru, yaitu dengan cara menombak leher unta yang berada di atas dadanya. Nah, dengan cara seperti itulah, yaitu dengan an-nahru itulah unta bisa kemudian atau metode penyembelihan unta seperti itu, karena memang itulah bahasa Arab menyembelih unta-unta mereka. Tetapi ada juga cara yang memang lazim dilakukan khususnya oleh masyarakat kita di Indonesia, yaitu terkait bagaimana menyembelih sapi dan kambing misalnya. Memang kita di Indonesia jarang melihat ada orang menyembelih unta, maka jarang juga kita akhirnya melihat cara menyembelih dengan cara an-nahru. Maka metode yang kedua adalah khususnya dalam menyembelih sapi dan kambing, yaitu az-zabahu, yaitu dengan cara sebagaimana umumnya masyarakat kita menyembelih leher sapi atau unta hingga terputus urat nadinya dan jalan pernapasan yang ada di leher kurban tersebut. Dan yang ketiga, praktek ini yaitu disebut dengan al-aqar. Memang ini juga jarang dilakukan, tetapi kebanyakan memang khusus juga untuk unta, yaitu dengan cara menebas leher unta ketika unta masih dalam kondisi berdiri, jadi tidak dibaringkan. Nah, hal ini juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat atau dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim, yang artinya adalah kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan mereka angkut terhadap perintah Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang cara kaum Nabi Saleh ketika mereka mengingkari kenabian Nabi Saleh yang mendatangkan mukjizat berupa seekor unta, lalu akhirnya mereka menyembelihnya dengan cara al-aqru, yaitu dalam kondisi untanya berdiri kemudian disembelih oleh mereka. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan, sebenarnya ada 3 metode dengan hewan yang berbeda-beda secara khusus, yaitu an-nahru dan al-aqru, yang umumnya dikhususkan untuk menyembelih unta, yaitu dengan cara unta ditombak di atas dadanya atau dengan cara disembelih ketika dalam kondisi berdiri, atau az-zabahu yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kita ketika berkorban sapi dan kambing, yaitu dengan cara dibaringkan kemudian diputuskan